Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YD22. Salam persaudaraan, salam seduluran, badulur-dulur dimanapun berada. Yang baru menemukan channel ini, silakan untuk di like dan di subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Badulur-dulur dimanapun berada. Di sini saya sebagai narasumber di channel YD22 akan memberikan sebuah pengetahuan yang mana intinya di sini berbagi sebuah pengalaman. Mungkin dulu-dulu di luar sana banyak sekali yang merantau, yang berpergian di luar daerahnya atau mungkin di luar pulau dan lain sebagainya. Intinya kita semua itu adalah saudara. Yang kalau kita sudah menjadi warga, sudah disahkan, itu artinya kita saudara. Di sini kita tidak membedakan antara ras, golongan, dan lain sebagainya. Asal di situ disahkan unsurnya adalah PSHT, itu adalah saudara kita. Nah, yang perlu saya tanamkan di sini, yang perlu saya ingin memberikan sebuah pengetahuan, yaitu jika dulur-dulur mungkin merantau, dimanapun dulur-dulur itu merantau, ketika mendatangi tempat latihan, kalau bisa dijaga etika dan sopan santun. Itu yang paling utama. Karena bagaimanapun yang namanya sedulur, memang kita sedulur, kita sama-sama orang Esa. Tapi kalau masalah etika, sopan santun, tata krama, itu di tempat latihan tidak ada yang sama. Mungkin banyak sekali di tempat kita berbeda cara berlatihnya, di tempat lain juga berbeda cara berlatihnya. Intinya, jika kita memasuki ke tempat latihan orang lain, usahakan jaga etikanya, jaga sopan santun. Kalau sedulur-sedulur ingin dihargai, hargai dulu orang lain. Kita harus sadar diri bahwasanya kita itu adalah tamu. Sewajarnya seorang tamu itu bagaimana? Kita tidak boleh semena-mena, seenaknya sendiri, itu tidak bisa. Yang namanya tamu. Ingat, di tempat latihan itu, di tempat latihan kita, itu tidak sama dengan di tempat latihan orang lain. Itu tetap berbeda. Baik dari segi peraturannya, baik dari segi ajarannya, baik dari segi aturannya, dan lain sebagainya. Maka dari itu, badulur-dulur yang mungkin merantau, yang ingin mendatangi tempat latihan, ikuti aturan di situ, di mana sedulur itu merantau. Jangan menerapkan aturan kita sendiri. Itu yang harus kita pahami. Nah, dari badulur-dulur dimanapun berada. Di sini intinya saya kenapa harus menyampaikan hal tersebut, karena banyak sekali dulur-dulur yang mungkin salah kaprah ketika mereka bersilaturahmi ke tempat latihan. Di situ bahwasanya mereka belum pernah ke situ, belum tahu aturan di situ, belum tahu adabnya di situ, belum tahu etikanya di situ. Mereka tiba-tiba langsung melatih dan lain sebagainya. Itu salah. Untuk pertama kita latihan, kita harus kenalan. Kita harus sapa-sapa yang lainnya. Kita sapa pelatihnya, kita kenalan, kita duduk manis dengan pakaian seragam yang terpasang di dalam diri kita. Kita menunjukkan bahwa kita itu adalah warga. Itu yang pasnya. Jangan kita kalau disuruh melatih, monggo silakan dilatih mas ini. Jangan mau dulu. Karena kita itu adalah tamu. Paling tidak sekali dua kali kita mawas diri, belajar dulu. Di sini itu seperti apa, latihannya seperti apa. Kita kan punya rasa, punya etika. Nah, itu yang harus kita tanamkan. Jadi, jangan sak udele diri, jangan sak karpe diri. Jangan sampai misalkan kita belum pernah latihan ke tempat orang lain. Sekali kita datang ke situ, kita langsung megang latihan, kita langsung ingin melatih. Jangan. Hargai orang lain. Nah, itu yang harus ditanamkan di dalam diri kita. Itu yang namanya etika sopan santun. Itu yang namanya kita seorang pendekar, seorang esa yang tahu adat, yang tahu adab, yang tahu etika. Itu yang perlu dipahami. Jadi intinya di sini saya memberi sebuah pengetahuan ataupun pengalaman. Itulah cara yang terbaik
ketika kita memasuki daerah lain, karena di daerah lain itu memiliki aturan yang tidak sama di tempat kita, di tempat latihan kita sendiri, itu berbeda. Jadi buat dulur-dulur dimanapun berada, saudara itu tetap saudara, Eza tetap Eza, namun cara kita berlatih, cara kita untuk mendatangi tempat latihan itu tidak sama. Maka dari itu, berhati-hati, mawas diri, jagalah diri kita terhadap sopan santun orang lain, karena nantinya jangan sampai terjadi kesalahpahaman, akhirnya terjadi sebuah percekcokan dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwasanya kita tidak punya pengalaman, tidak punya pengetahuan, tidak punya wawasan. Nah, mungkin sedikit pemahaman ini mudah-mudahan bisa dipahami betul-betul di luar sana. Intinya di sini saya bukan menggurui, saya bukan sok pinter, saya bukan sok ngerti, bukan. Saya hanya sebatas memberi sebuah pengetahuan. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi bekal dulur-dulur di luar sana dimanapun berada ketika memasuki ke tempat latihan dimanapun berada itu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.